Jember merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki berbagai macam suku, yaitu suku Madura, suku Jawa, suku Osing, dan lain sebagainya. Dengan banyaknya suku tersebut, tersimpan berbagai macam kebudayaan pula. Mereka bertahan melintasi waktu, zaman, dan perubahan dalam konteks spiritual maupun hiburan. Inilah salah satu cerita mereka, tari Lengger Jemberan. Tari Lengger itu adalah tarian pembuka, pengawali satu kesenian yang dibawakan penari seorang laki-laki itu berpakaian ala perempuan, diiringi oleh gamelan yaitu terbang, dua, dan satu kendang. Sejarah tari Lengger itu adalah dari kakek sampai buyut saya, itulah sejarah turun-temurun. Jadi tidak bisa orang lain ikut. Jadi cukup satu keluarga itu aja. Itu. Sumber tari Lengger itu dari mbah buyut saya, yaitu Kekmo, yang berasal dari Dusun Prapah, Desa Manti. Itu. Tari Lengger itu kan cerita rakyat. Dalam artian itu cerita kehidupan sehari-hari sebetulnya itu. Jadi yang dikemas oleh mbah buyut saya itu setiap harinya mengarang, oh ini lagaknya kayak ini, wong wedok ki nyambut sing lanang teko kerja, itu merupakan di benak-benak, dikemas, dan akhirnya dijadikan tarian seperti itu. Jadi bentuknya kayak itu tariannya. Karena tari Lengger ini kan tradisinya orang-orang desa Prapah itu sendiri. Jadi ndak seenake dhewe gitu loh. Jadi dikemas, akhirnya dibentuk suatu tarian, itu namanya tari Lengger. Fungsinya sih sebetulnya banyak ya. Kita ambil pokoknya saja seperti penyambutan tamu atau ruatan, sedekah desa, ya sambutan desa, itu fungsi. Tujuan tari Lengger itu adalah mewujudkan suatu kesenian yang berasaskan kreasi kalau dulu itu. Jadi tujuannya satu menghibur, dan juga macam-macam waktu itu yang ada di Prapah itu sebetulnya. Pengalaman-pengalaman saya itu banyak sekali. Jadi tidak perlu saya utarakan terlalu banyak gitu. Yang terpenting sekarang saya sudah bisa bersatu dengan Lengger saya. Kalau saya seorang penari ya, itu dimanapun diperlukan ya di situ ada saya. Karena itu suatu tuntutan bagi mbah buyut saya. Jadi saya terpaksa mengikuti arus. Jadi dalam artian itu selalu mengikuti jejak-jejak orang tua saya atau nenek-nenek saya, kakek-kakek saya itu. Kalau zamannya saya itu enggak boleh orang lain itu Lengger ya. Jadi yang penari cukup satu kalau saya itu penarinya ya.
Jadi yang mukul gamelan itu tabuhan itu 3. Minim itu orang 7 cuma. Gitu. Jadi enggak begitu banyak karena satu-satu. Terus terang saja yang mumpuni ya, yang masih ada itu saya dengan Pak Lek saya. Yang lain-lain itu adalah apa ya? Agak jauh dengan saya itu. Tapi pernah ikut. Tapi ini sudah pesan dari almarhum, rapopo cuma ada kaitannya itu. Jadi yang pasti hanya 2 penerus dari saya pribadi itu agak kesulitan sekarang cari anak wayang ya, termasuk pemain-pemain ya seperti itu untuk Lengger. Sampai sekarang ya apa ya, aspirasi masyarakat tuh kapan ya opo Lengger ini. Nah, itu hari saya bingung ya, alhamdulillah mudah-mudahan ya di belakang harinya bisa berdiri kembali masalah Lengger. Tari Rengger itu adatnya di Tegal Gede, di Jambuan. Tari Rengger itu dulunya kan dari Wali Songo itu, Dok. Yang ada gamelan kan, dari Wali Songo. Pas seterusnya itu pas ngelengger ngamen. Kayak sesajen itu dulunya kan. Itu kalau telur itu menetas sampai 7 pas nggak bisa, berarti itu nggak bisa nari dulunya. Kalau nggak nestes itu telur, Dok, itu bisa nari, bisa wis gini. Wong sampai ada yang melayang godok dulunya. Semaput itu yang ngajar itu. Fungsinya itu nak mencari nafkah, cari makan. Banyak anak kalau pengalaman anak di Madura, Banyuwangi, Surabaya anak. Itu satu babak itu 500 rupiah dulunya. Melas dulunya. Bisa-bisa nggak ada yang nanggap sama sekali, satu malam cuma jalan terus. Sekarang sudah dimatikan tari Lengger sama orang-orang. Kalau ibu enggak dilestarikan. Ada ibu ya, ada ibu Mina, ada ibu Dayat, ada ibu Erok, 4 sekarang. Tinggalnya itu 4 gimana? Itu mati semua sudah, temannya ibu. Mulai tahun itu yang namanya Lengger yang ada di Antirogo itu kurang begitu paham saya. Karena mungkin era sekarang ini muncul yang namanya Lengger. Nggak ada kok nak, kalau di Banti nggak ada. Kalau dulu itu kan istilah seni-seni pengamen, kayak pengamen jalanan itu bawa gamelan, kendang, gong, itu main di halaman orang gitu loh. Cuma di Tegal Gede, di Jambuan yang ada. Kalau menurut saya
Kalau memang betul-betul itu ciri khas atau memang asli dari anti rokok, kalau bisa kita bina, kita kita cek kembali, lalu kita angkis ya, yang berpendam itu kita gali kembali biar enggak musnah seni Lengger itu yang ada di sini. Nggak ada. Memang nggak ada di tari itu di Pati. Waktu masih saya muda dulu, yang namanya gamelan seni itu ya pasti hiburan. Cuma kadang-kadang kita sebagai seniman itu kadang-kadang kan salah langkah. Jadi artian bisa dibuat sewenang-wenang untuk untuk menghibur masyarakat. Sebetulnya sih tidak apa-apa kalau saya itu. Tapi kalau bisa biar tidak merusak citra Lengger itu, marilah kita antara seni dengan seni itu bergabung jadi satu, biar Jember ini banyak Lenggernya gitu, banyak kesenian nasional itu. Jadi saya ini mengenal tari Lengger itu sudah mulai tahun 1984-85. Jadi saya waktu itu masih mahasiswa dan sangat suka dengan kegiatan-kegiatan kesenian, utamanya seni tradisi ya. Jadi waktu itu sering nonton Lengger yang biasanya main di stasiun, terus di terminal, terus juga di Pasar Tanjung, dan juga di jalan-jalan. Jadi tari Lengger itu dulu keliling sifatnya, jadi tidak ditanggap di rumah begitu saja, tapi keliling. Terus mereka main di sana. Karena saya suka, maka saya sering nonton dan sering menikmati itu. Jadi nilai dan eksistensinya ya. Jadi kalau nilainya menurut saya terkait dengan estetika tarinya, untuk sekarang itu masih biasa-biasa saja. Tapi menurut saya nilai estetika tari Lengger yang mereka pertahankan hingga saat ini itu menurut saya perlu untuk diperbaiki, perlu untuk ditingkatkan ya. Itu nilainya terkait dengan estetika tarinya, utamanya koreografinya. Kalau eksistensinya, saya kira tari Lengger ini cukup kita apresiasi karena mereka memiliki ketahanan. Mereka memiliki semangat yang luar biasa dalam rangka untuk melestarikan, mempertahankan, dan menarikan tari Lengger itu. Yang mana sekarang tari Lengger ini kan sudah masuk tari-tari zaman lalu, ya, tari-tari masa lalu. Bagi orang-orang sekarang itu sudah ketinggalan zaman. Tapi mereka masih bersemangat ya. Mereka masih kuat di dalam rangka untuk mempertahankan tari itu sampai sekarang. Meskipun tari Lenggernya sendiri atau kesenian tari Lenggernya sendiri itu sebenarnya sudah tidak ada. Ya. Jadi tari Lengger itu atau kelompok Lengger itu sudah tidak ada. Tapi bentuk-bentuk tarinya atau koreografi tarinya dan personil penarinya itu masih ada. Dan biasanya mereka menari, melakukan tari Lengger itu di media yang lain, yang namanya adalah ludruk. Ya, begitu ya. Jadi nilainya menurut saya perlu kita apresiasi, baik dari sisi estetika koreografi tarinya, dan juga dari ketahanan mereka mempertahankan tari itu. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tak dapat dipungkiri, jika kemajuan teknologi masa kini berkembang sangat pesat. Internet, gadget, bioskop, dan teknologi lainnya
merupakan sebuah contoh teknologi dalam segi hiburan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga perkembangan peradaban mutakhir sekarang ini, itu yang pertama itu bisa juga menggerus ya, bisa juga melenyapkan, bisa juga mereduksi kualitas bahkan eksistensi seni-seni tradisi, termasuk lengger, itu satu. Yang pertama. Yang kedua, kalau itu dipahami dengan bagus oleh 3 unsur tadi, yaitu pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dan Anda juga termasuk akademisi, itu justru perkembangan kebudayaan mutakhir ini bisa memberikan sentuhan, bisa memberikan dorongan, bisa memberikan teknik-teknik pengembangan yang lebih bagus, teknik-teknik yang mutakhir terhadap perkembangan seni tradisi. Sehingga perkembangan kebudayaan mutakhir sekarang ini memang sangat berisiko juga ya kepada eksistensi daripada seni tradisi, karena itu bisa menghilangkan nuansa-nuansa atau nilai-nilai tradisi yang sudah tidak dimaui ya, sudah tidak diminati oleh generasi sekarang, karena generasi sekarang itu lebih cenderung untuk menyukai model-model seni yang bersepakat ya dengan peradaban atau seni kebudayaan yang mutakhir ini. Tapi ya kalau menurut saya ya kebudayaan mutakhir ini, peradaban mutakhir ini, seni seni dan juga teknologi yang mutakhir ini justru akhirnya bisa membantu mengembangkan seni-seni tradisi itu juga lebih mutakhir lagi, begitu. Jadi cara akademisi mempertahankan atau melestarikan, mengembangkan tari lengger. Ya tentu saja akademisi harus mempelajari dulu sosiologi ya masyarakat sekarang. Ya, apakah mereka itu masih menyukai tari lengger itu atau tidak? Atau mereka itu sebenarnya menyukai tapi masih belum menemukan bentuk atau tari yang sesuai dengan mereka. Utamanya tari lengger yang kira-kira kontekstual atau sejaman dengan sekarang ya. Nah, maka akademisi harus mempelajari ini ya, mempelajari perspektif sosiologis masyarakat ya terhadap lengger. Terus yang kedua, semangat atau interest masyarakat terhadap tari-tari tradisional seperti lengger. Nah, setelah tahu baru ya akademisi membuat ruang, akademisi membuat satu event ya, akademisi membuat satu panggung ya yang bisa digunakan untuk mengekspresikan, digunakan untuk mempertunjukkan tari lengger itu kepada publik. Ya, begitu. Jadi akademisi juga harus mempelajari kira-kira bentuk-bentuk koreografi tari apa yang kira-kira bisa dikembangkan dari basis tari lengger itu. Harus bisa saling bekerja sama, ya, harus bisa saling mendukung, terus bisa saling saling memenuhi, ya, saling memenuhi, terus bisa saling mengembangkan. Sehingga akademisi, pemerintah, masyarakat itu yang pertama kali harus bersilaturahmi, saling bersilaturahmi, saling berdialog, ya, saling berdialog. Nah, pemerintah utamanya yang memiliki tugas untuk memberdayakan, melestarikan, dan ngopeni ya, yang namanya tari lengger utamanya itu juga harus membuat kebijakan-kebijakan yang menarik, kebijakan-kebijakan yang bagus agar nanti bisa menaungi, bisa melestarikan, dan bisa mengembangkan tari lengger itu. Lalu akademisi itu mempelajari bentuk-bentuk tari, mempelajari semangat kebudayaannya, juga mempelajari koreografinya, sehingga nanti akan diketemukan bentuk tari, koreografi, dan semangat kebudayaan tari lengger itu yang kontekstual atau bisa diterima oleh masyarakat sekarang. Nah, masyarakat sendiri itu juga harus bisa memahami, harus bisa mengerti, harus bisa melaksanakan apa-apa yang telah dikaji oleh akademisi itu, terus juga bisa melaksanakan dengan baik
apa-apa kebijakan kebudayaan atau seni budaya yang telah dilakukan oleh pemerintah itu, sehingga kalau semuanya saling bisa bekerja sama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat, maka semuanya akan bisa lestari dan akan bisa berkembang dengan baik. Pesan saya, yang pertama kali ini bukan pesan, tapi saya sangat mengapresiasi, ya saya sangat mengagumi ini usaha teman-teman untuk meliput dan untuk membersamai ya tari lengger dan penari lengger utamanya. Karena dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, maka nanti tari lengger itu akan terpropaganda. Ya, tari lengger itu akan terpromosikan. Tari lengger itu akan bisa menyentuh hati nurani masyarakat, utamanya generasi muda. Sehingga nasihat saya, kok nasihat sih, pesan saya itu agar teman-teman nanti bisa melanjutkan, mendokumentasikan, ya, terus juga mengembangkan dengan model-model model-model online ya, model-model online mungkin bisa diarahkan ke medsos dan sebagainya agar tari lengger itu nanti bisa dikenal oleh masyarakat seluas-luasnya. Tidak hanya lokal, tapi juga regional, nasional, bahkan internasional. Kan gitu kan? Jadi keahlian teman-teman ini sangat dibutuhkan untuk membantu mempromosikan tari lengger itu agar tari lengger tetap lestari, berkembang, dan dikenal masyarakat secara umum. Begitu. Karena era sekarang ini begitu canggih sehingga lengger itu seakan-akan mundur teratur ya. Jadi mati ngenes lah istilahnya seperti itu. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan untuk langkah-langkah berikutnya ini bisa berdiri kembali masalah lengger ini. Bila majak bila nala sebila nala laeman bila majak bila nala ngalotora kalau serkeseran bulan seobi manis
kita bersyukur ya untuk teman-teman adik-adik sekalian yang sudah menguri-uri ya seni, khusus seni Lengger yang ada di Desa Berapah. Itu marilah kita dukung, kita uri-uri kembali biar tahu tari Lengger itu yang bagaimana, jadi biar tidak salah paham. Karena sekarang itu kalau di Desa Berapah kayak gini ceritanya Lengger, kalau di daerah ini kayak gini, seperti Banyumasan, mungkin ada di Mandirogo juga ada. Jadi kalau kita saling silang mengisi regenerasi sekarang ini saya acungi jempol. Jadi bisa menguri-nguri karena seni ini sudah terpendam sudah. Jadi menggali itu mungkin ya kerepotan ya kayak gini ini kita berakita. Insya Allah nanti. Jadi pesan saya, monggo mulai detik ini kita cari seni-seni yang betul-betul terpendam. Jadi kita gali, setelah kita gali, kita benahi, kita dukung, itu biar seni itu tidak musnah, ya, tidak kasihan ya, seperti kita ini. Jangan ditinggalkan tari Lengger, nak. Tolong ditinggalkan. Dulunya itu melas sekali itu, nak. Tolong ditingkatkan di kota Jember ini. Jangan ditinggalkan.